Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Lestari Caniago, NIM 106200029. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu penjelasan tentang norma-norma pelanggaran hukum beserta sanksi-sanksinya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan soal nomor 4, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dari KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi, agar kalian ketahui, itulah penjelasan dari hukum. Di sini saya akan memasuki penjelasan soal nomor 4. Pertama, saya akan menjelaskan tentang norma-norma yang ada di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran hukum, beserta sanksi-sanksinya. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian norma. Norma merupakan aturan atau kaidah yang disepakati sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik dan diinginkan, atau lebih tepatnya, norma merupakan pedoman bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Adapun beberapa macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma keasusilaan. Yang keempat, norma hukum. Baiklah, kita masuk ke dalam norma agama. Norma agama merupakan sebuah perintah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan melalui utusan atau seperti nabi, yang berisi perintah yang diwajibkan dikerjakan atau dilakukan dan larangan yang harus ditinggalkan. Adapun beberapa contoh dari norma agama adalah: A. Wajib melakukan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. B. Tidak boleh membunuh. C. Tidak boleh menyakitkan hati. D. Tidak boleh curang. Dan yang E. Tidak boleh berbuat jahat dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang berasal dari pergaulan masyarakat dan dianggap sebagai peraturan pergaulan dan menjalani kehidupan masyarakat. Adapun beberapa contoh dari norma kesopanan: A. Menyapa tetangga jika bertemu di jalan. Sebagai warga yang sopan, sebagai masyarakat yang sopan, kita harus menyapa tetangga di jalan. Agar apa? Agar tidak terlihat sombong oleh tetangga tersebut. Yang B. Tidak boleh berbicara ketika makan. Dapat kita simpulkan sendiri, jika kita makan, lalu kita berbicara, maka makanan yang ada di dalam mulut kita akan bersembur-sembur kemana, dan itu akan terlihat jorok dan terlihat tidak sopan oleh orang lain. Yang ke-C, tidak boleh berdiri ketika makan. Dapat kita lihat sendiri, jika kita makan sambil berdiri, lebih nyaman makan sambil duduk atau nyaman makan sambil berdiri? Karena ketika kita makan sambil berdiri, disitulah orang melihat kita, cara makan kita yang tidak sopan dan tidak ada etika. Dan masih banyak lagi norma-norma kesopanan yang ada di lingkungan masyarakat. Kita masuk ke ketiga, norma keasusilaan. Norma keasusilaan merupakan aturan yang berasal dari hati manusia atau tentang baik buruknya suatu perilaku. Seperti contoh, tidak menyakiti hati orang lain, berbuat jujur, adil, serta menghargai orang lain. Jika norma tersebut tidak ditegakkan, sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan seperti menyesal, malu, dan bersalah dan lain sebagainya. Jadi, di dalam norma keasusilaan ini,
Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kita tidak boleh berbuat bohong, kita tidak boleh berbuat tidak adil. Kita berbuat bohong kepada mereka. Coba mereka berbuat bohong kepada kita, apa yang kita rasakan? Jadi rasakan ke diri sendiri, lalu baru Anda bisa merasakan ke diri orang lain. Kita masuk yang keempat, norma hukum. Nah, pasti udah banyak yang tahu tentang norma-norma hukum. Di sini saya akan menjelaskan. Norma hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh negara. Tujuannya untuk menciptakan suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar. Seperti contohnya harus menaati peraturan lalu lintas, tidak boleh mencuri, harus membayar pajak, dan lain-lain sebagainya. Adapun fungsi-fungsi norma, yaitu secara baik juga bisa memberikan dampak besar yang bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Berikut fungsi norma di dalam lingkungan masyarakat. Yang ke-1, norma berfungsi menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan masyarakat. Yang kedua, mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Ketiga, norma menciptakan keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Keempat, mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kelima, dengan adanya norma bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Keenam, norma memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Ketujuh, norma berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah hubungan bermasyarakat. Yang terakhir, norma juga mampu menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Dan adapun ciri-ciri norma menjadi sebuah peraturan dan bentuk lingkungan. Dan ciri-ciri norma yang pertama adalah selain norma hukum, biasanya norma berupa peraturan yang tidak tertulis, memiliki sifat mengikat, memiliki sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Norma menjadi peraturan yang sepakatan bersama, norma menjadi aturan yang wajib ditaati, dan norma dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan dan kesepakatan masyarakat bersama. Jadi, semakin berkembangnya negara, semakin berkembangnya kita, maka ada saja norma-norma yang baru yang dapat kita ketemui, dan norma tersebut harus disepakati oleh masyarakat banyak. Adapun sanksi-sanksi norma, yaitu 1. Sanksi di norma agama. Sanksi dan hukuman akan diberikan setelah manusia meninggal dunia, yaitu berupa dosa atau hukuman yang berlaku pada masing-masing agama. Jadi, di norma agama ini kalian akan mendapatkan hukuman, mendapatkan hukuman dan mendapatkan sanksi di akhirat kelak. Kalian akan mendapatkan hukuman ketika kalian telah meninggal. Jadi di norma agama sanksinya itu. Yang kedua, norma kesopanan. Sanksi dari norma kesopanan yaitu bisa mendapatkan sanksi sesuai adat dan tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya begini, di lingkungan saya nih rawan sekali wanita harus menutup aurat. Jadi, ketika ada wanita yang tidak menutup aurat, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berlaku di lingkungan saya. Yang ketiga, norma hukum. Sanksi dan pelanggaran di norma hukum adalah mendapatkan hukuman berupa denda atau bahkan kurungan penjara. Jika kita melanggar hukum, melanggar peraturan-peraturan daerah, kita akan mendapatkan denda. Atau jika kita tidak bisa membayar denda, kita akan dipenjara. Itulah sanksi dari hukum.
Yang keempat, norma asusila. Sanksi dari norma asusila yaitu dikucilkan oleh masyarakat banyak. Jadi, ketika kita melanggar norma asusila yang membuat masyarakat tidak suka dengan kita, kita akan dikucilkan oleh masyarakat banyak. Ketika kita sudah dikucilkan oleh masyarakat banyak, ketika kita membutuh suatu pertolongan, kita tidak akan mendapatkan pertolongan itu. Karena masyarakat banyak sudah tidak mempercayai kita dan tidak mau membantu kita karena kesalahan diri kita sendiri. Adapun pelanggaran hukum adalah hukum dan peraturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Setiap orang diharapkan mematuhi hukuman dan peraturan tersebut agar keadilan tetap terjaga. Namun, ada saja alasan manusia untuk tidak menaati peraturan itu. Salah satu alasan yang sering kali kita keluarkan ketika kita melanggar hukum. Pasti kita mengucap begini, kan orang lain juga melakukan itu. Menurut kita, jika banyak orang yang melanggar peraturan, maka kita pun wajar melanggarnya. Hal itu tentu salah. Contohnya begini, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, dia melanggar hukum. Kita tidak boleh mengikuti hal tersebut. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itulah dapat disebutkan sebagai kita tertib terhadap hukum. Jadi, penjelasan tentang norma dan pelanggaran di atas, jika kita kaitkan dengan video-video permohonan maaf yang dibuat dengan teman-teman pada waktu lalu, dapat dikaitkan pada kontrak mata kuliah ilmu hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa perilaku teman-teman tersebut termasuk pada norma kesopanan, yaitu berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan tata krama kita terhadap dosen pengampu, dan kita harus bersikap sopan dan menghormati dosen pengampu. Sebaiknya kita harus lebih teliti terhadap cara bicara kita kepada dosen pengampu dan menghormati beliau, dan sanksi-sanksi yang akan kita dapat jika kita melanggar norma kesopanan itu, yaitu sesuai pada kontrak mata kuliah kita, kontrak mata kuliah ilmu hukum, yaitu jika teman-teman melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, maka harus menerima hukuman sesuai konsekuensi yang diberikan oleh dosen pengampu ilmu hukum, yaitu seperti kemarin, membuat video permohonan maaf dan membuat perjanjian yang berisi tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa lagi. Dan video tersebut diupload ke WA Group. Tujuan video tersebut diupload ke WA Group agar si pelanggar dapat trauma dengan perilaku mereka sendiri. Adapun penjelasan tentang peraturan-peraturan yang ada di ilmu hukum, yaitu kita harus menaati dan mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh dosen pengampu ilmu hukum. Kita sebagai mahasiswa harus menaati aturan-aturan yang telah diberikan oleh para dosen. Jika kita melanggar, kita harus siap menerima sanksi yang diberikan oleh dosen-dosen tersebut. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan dari soal nomor 4. Lebih kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.